Iya. Nah, lele kan. Jangannya. Dua baca lain empat mah. Lele kan. Dua sure Al-Isra mira. Baik Bu, belajar sambil santai ya Bu. Iko bilu baca yo, patang kalau tidak salah. Di dalam surah Al-Isra ayat 3 balik, sampai balik. Pengerinya Bu. Gue peringatan untuk kita Bu, biar kita hati-hati ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Nah, lele dan ayo. Baik. Apa artinya di situ Bu? Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatan di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Ibu bayangkan itu sekali diilustrasikan sekali mau itu menasihati diri awak ya. Setiap manusia dikalungkan di lehernya kok catatan amal perbuatannya, sekecil apapun, meskipun membuang duri di jalan. Aduh di situ. Nah, setiap awak dia punya catatan itu. Sudah itu ayat sampai baliknya ke Allah. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi artinya apa di situ Bu? Nanti di akhirat dengan mencari catatan yang telah dikalungkan Allah di leher kita Bu, itulah tahu alamat awak. Lah tahu. Karena di situ nampak sadonya dosa awak, sekecil apapun dosa awak dan sekecil apapun kebaikan awak nampak di situ. Misalnya kejahatan awak, kemaksiatan awak ada 20, kebaikan awak ada 5-nya. Itulah jaleh alamat awak. Nah, Bu, lah jaleh alamat awak. Apa gunanya itu disampaikan Allah Bu? Lah yakin Ibu itu akan terjadi nanti itu? Yakin? Gunanya adalah sebelum waktu itu tiba, sebelum tiba detik seperti itu di hidup kita, maka kini awak belajar. Di dunia kau mulai awak hitung diri awak. Kau nyebut maksudnya awak hitung diri awak, awak calik diri awak. Bahasa Minangnya bacamin diri, dipacamin diri awak. Apa nalau apa buat selamaku? Apakah banyak kita bermaksiat ataukah lain banyak awak menuju perbaikan? Cari diri awak sebelum benar-benar bisa awak mencari lain. Jadi di situ apa keuntungan awak Bu? Awak tetap beruntung di situ. Orang Islam itu beruntung. Apa yang membuat beruntung? Syafaat. Syafaat yang akan kita terima nanti dari Rasulullah. Nah, itu gunanya kita kegiatan itu Bu. Kita membuat kegiatan yasinan, kita bersolawat. Sungguh orang yang rajin bersolawat akan dijamin oleh Allah mendapat syafaat dari Rasulullah. Sudah itu Bu, syafaat apa lagi? Banyak syafaat yang akan kita dapat nanti. Syafaat dari kawan-kawan. Apa dapat syafaat dari kawan Bu? Nanti di saat kita ditimbang di mizan, rupanya barek dosa pada kebaikan awak. Nampak saya sian ditimbang kan? Terus banyak dosa sian. Bisa awak mengecek bersama-sama, ya Allah, itu sian itu kawan kami itu nah. Inyo lainnya hadir, lainnya ikut kegiatanku, lainnya rajin mengaji, lainnya sembahyang. Tolonglah ya Allah, hanya dispensasi nama basuh ini akan diberikan oleh Allah syafaat dari kita. Jadi syafaat dari kawan-kawan, kau jangan main-main Bu, aduh syafaat dari kawan. Nah, itu makanya tak suruh kita memilih kawan. Pilih kawan yang akan mengingatkan pada kematian. Pilih kawan seperti itu. Dan kawan yang berlomba-lomba, saya nanti dia rancang baju di armari su ada Bali donya. Aja kawan-kawan baca itu bisa awak. Ibu ya. Nah,
kawan yang tanya-tanya babu le hafal bu Yasin. Wa hafalah berlomba menghafal Yasin. Kenapa, Bu? Kalau kita ada hafal Al-Qur'an, di saat suatu masa umpama ibu sakit yang tidak sadarkan diri. Nah, orang yang menghafal Al-Qur'an itu keluar tuh dari lisannya tadi. Dia mengaji-ngaji situ nah. Ada pun cerita itu kan? Nah, ada orang yang di luar kesadarannya mengaji saja. Itu keuntungan orang menghafal Al-Quran meskipun belum hafal, Bu. Meskipun belum hafal, tapi ada niatnya menghafal. Anggapnya ulang-ulang. Mudariko misalnya. Inna hadzal Qur'an, inna hadzal Qur'an, inna hadzal. Meskipun seperti itu, tapi di bawah alam bawah sadar itu nanti misalnya itu tidak sadar atau sakaratul maut itu akan keluar. Jadi orang yang tidak pernah mempelajari Al-Quran, nyabaikan saja Al-Quran itu di saat nyo tidak sadar nanti entah sakit, entah koma, entah apa. Ada orang baca caru ini aduh nangani kan baca caru ini mamaki ini nyo tidak sadar tuh karena nyo tidak pernah mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Jadi gini Bu, kalau istiqomah yang lain umpama tidak bisa awak mencapainya, belum bisa ya, bukan tidak bisa. Paling tidak kita istiqomah membaca Al-Quran, baca Al-Quran tadi itu. Saya rajin membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya sekali sehari. Karena apa Al-Quran kok? Apa dalam surah Al-Lam? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sungguh inilah kitab sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan membaca Al-Quran kita tahu perintah dan larangan. Aduh lengkap di siku sado. Cara bakawan, cara berumah tangga, cara bertetangga, cara berusana, aduh di siku sado kan. Cara harato, mau urus harato, aduh di siku sado. Jadi kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak pernah tahu dengan aturan Allah. Cik lai kecik Ustazah Halimah Al-Idrus. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, bukan inyo yang tidak ingin membaca, Allah yang tidak mau inyo mencari ayat-ayat Allah. Nah, ngari itu, si El model itu. Nah, itu ya, tidak dia Allah mencari hamba tadi mencari Al-Quran lain. Itulah azab yang paling luar biasa. Begitu pula dengan sholat. Kalau tidak mau sholat, bukan kamunya yang tidak mau sholat, kata Ustazah Halimah terus, tapi Allah yang tidak mau melihat engkau bersujud kepadanya. Karena apa tuh? Karena kata malau, tidak menerima kebenaran, cialah awak senang benar. Apa kecil orang tidak benar benar dong. Itu yang perlu kita hindari. Jadi ibu-ibu tanamkan di dalam hati ibu. Oh, dan hari ini dia mengaji dong. Sebaik-baik baca Quran bila Bu? Subuh sebelum awak mencari matahari. Di saat matahari katapi awak mencari Al-Quran dulu. Jadi ibu jaga lalu jangan apa aku cari dulu. Hanya orang jaga lalu cari apa itu tu ajan. Ajan. Tidak boleh dah. Tidak boleh. Kue mato mira tu, mato tu pertama dicari setelah awak solat. Al-Quran cari jam. Beko lah selesai mengaji, baru dicari dan lain ya. Jadi biasakan waktu mencari Al-Quran dulu, lah tafi matahari baru berhenti. Ya Bu, itu sebaik-baik kita mengaji. Sudah itu Ibu? Sudah itu? Waktu mustajab berdoa, lain tak lupa Ibu? Setelah baca Al-Quran. Setiap ibu sudah membaca Al-Quran, langsung ke berdoa sekali. Bahkan sebaik-baiknya dalam mengaji tadi, misalnya ada di situ azaban alima. Kan azab dan dapat awak di situ kan minta awak permohonan ke Allah sekali. Sudah baca ayat itu? Ya Allah, ya Allah hadirkan dosa awak sekali. Jadi maniti ayamato kita buka Al-Quran akan menjadi saksi besok yang akan meringankan Allah. Kenapa? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.